Mestinya ini menjadi perhatian pemerintah. Apakah mereka disuntikan dana, dibantu, atau mereka diambil alih oleh negara, saudara, untuk menyelamatkan pabriknya dan menyelamatkan pekerjanya. Tapi ini enggak dibiarkan. Begitu semua bangkrut, tahu-tahu teriak, saudara. Oh, tadi pagi ada orang dari negeri Cina datang ke kantor saya. Ada dua tuh sudah datang ke saya. Dia mau bangun pabrik tekstil terbesar sedunia di Indonesia ini. Itu coba menteri ya, siapkan tuh surat-surat untuk tanahnya. Apa, saudara? Ini kok jadi menteri rasa preman, saudara? Pabrik tekstil terbesar se Asia Tenggara, saudara, Sritek, ikut gulung tikar. Itu kalau ditotal semua pabrik tekstil yang gulung tikar, saudara, pegawainya puluhan ribu sampai 100.000 lebih, semua harus di PHK. Mestinya ini menjadi perhatian pemerintah. Apakah mereka disuntikan dana? Ya kan, kita semua sudah mendengarkan bagaimana statement dari sang Imam Jumbo, saudara-saudaraku, mengatakan menteri rasa preman, membahas tentang PT Sritek yang pilot, yang bangkrut, terus ribuan pekerjanya di PHK, menyalahkan pemerintah. Ya, pola pikirnya Habib Dobolowi ya, sekali punya celah untuk menyerang pemerintah, wah, ya seperti itulah. Ini perilaku mereka. Jadi tanpa data dan fakta. Terus bagaimana solusinya pemerintah ketika PT Sritek bangkrut terus ribuan buruh di PHK? Nah, ini kami mendapatkan info ya. Dengarkan itu si Imam Jumbo. Jangan asal omong-omong saja, jangan asal ngomong, kan gitu kan. Mengatakan menteri rasa preman lah, yang preman itu juga kalian itu kan, terus menyalah-nyalahkan pemerintahan gitu kan. Nah, kita dengarkan bagaimana solusi pemerintah. Kami mendapatkan info ini dari CNBC. Dengarkan, kami bacakan. Buruh Sritek korban PHK akan dipekerjakan lagi. Ini penjelasan Menaker, Menteri Tenaga Kerja. 3 Maret 2025. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan PT Sri Rezeki Isman Tbk, Sril atau Sritek. Hal itu disampaikan Yasirli dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta, Senin 3 Maret 2025. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kurator bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Jadi akan dipekerjakan kembali. Dengarkan Imam Jumbo itu. Menurut Yasirli, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja Sritek berupa kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritek atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi, ujarnya. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Demikian, terima kasih, pungkasnya. Jadi jelas ada win-win solution yang dilakukan pemerintah kita. Nah, ini sang Imam Jumbo belum apa-apa ya, langsung menjat, mengvonis pemerintah tidak tanggung jawab, menterinya rasa preman. Nah, ini seharusnya orang-orang seperti ini ya, ini sudahlah.
Sudah, ndak usah didengarkan. Iya, orang yang bisanya cuma omon-omon, bisanya cuma mengkritik pemerintah tanpa memberikan solusi. Semua orang bisa kalau ngomong-ngomong doang gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, ya kita harus mendukung program dari pemerintahan kita. Karena ini pemerintahan kita loh, Negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Ini harus kita dukung, bukan sedikit-sedikit menghujat, membuli, bahkan mencaci maki, mengatakan menteri rasa preman. Lah, ini jelas narasi yang dibangun oleh Imam Jumbo ini kurang ajar ini. Ya, tanpa mau berpikir bahwa pemerintah juga mengupayakan agar para buruh, para pekerja yang kemarin di PHK di PT Sritek itu kembali bekerja lagi, gitu loh. Jadi, wah, memang apa yang dilakukan oleh para Kabid Dobolowi dan para kroco-kroconya ini memang yang keterlaluan, memang iya. Bukan kali pertama, ini seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ itu ya menarasikan anti pemerintah, seakan-akan seperti itu, menggiring opini publik agar umat itu tidak percaya dengan kinerja pemerintahan kita. Pokoknya sekali ada celah, mereka akan berupaya untuk bikin framing, bikin narasi. Luar biasa. Ini semakin menguatkan sebenarnya bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Jauh keturunan Nabi kok isinya provokatif, provokator kesana kemari, hasutan kesana kemari. Jauh. Jadi jelas, ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua, saudara-saudaraku ya, bahwa orang yang selama ini kita anggap keturunan Nabi ternyata bukan. Ini sesuai dengan penelitian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dari segi filolog dan genetika DNA juga jauh mereka kan, tidak nyambung. Makanya mereka ngomong ya seenak semaunya. Kalau istilah orang Jawa yo sak karep sak udeli dhewe kan gitu kan. Tanpa mau berpikir ulang dampak dari omongannya itu seperti apa. Kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita masih ingat tugas kita adalah menjaga, menciptakan kondusivitas negara yang kita cintai ini, rumah kita bersama. Bukan malah sedikit-sedikit bikin gaduh, terus bikin narasi, bikin framing, seakan-akan pemerintah diam saja dengan kasus PHK ribuan pekerja yang ada di PT Sritek. Kita semua kan sudah mendengarkan bagaimana upaya pemerintah memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang di PHK, di PT Sritek yang pilot itu kan, dipekerjakan sehingga haknya itu akan terpenuhi. Kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja, bukan malah menjadi kompor mengatakan menterinya rasa preman. Ini kan kurang ajar ini. Ini siapa perilakunya? Kaum Dobolowi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.